Baten antara Pioner Magetan, Kediri dan Tulungagung. Anda bisa berkumpul dalam satu keluarga di Basecamp Network Magetan. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Eko Basuki Kauno. Biasa teman-teman menyebut Pak Eko, sekaligus saya adalah Ketua KPIG Cabang Magetan. Selamat datang untuk Bapak Ibu pengurus, ketua dan pengurus KPIG wilayah Cabang Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Bapak Ibu, Nganjuk, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Blitar. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang tidak berkenan dan keberadaan kami seperti ini, Bapak Ibu. Setiap hari kegiatan kami ya kumpul di Basecamp ini dalam rangka edukasi network kepada teman-teman yang belum betul-betul mengenal. Yang kedua, Pak Aris, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, ini Ketua KPIG Jawa Timur. Pak Sus, ini ownernya Basecamp, Bapak Ibu. Ini ownernya Pak Sus, lalu Pak Eko, terima kasih, Kawuk. Ini Bapak dari Polsek Kawedanan ya, dari Kawedanan. Jadi multi sekali Bapak Ibu yang di Basecamp Mas ini. Memang komunitas kami beraneka ragam dari berbagai profesi, mulai dari yang petani asli sampai yang pejabat ada semua. Makanya di awal kami melakukan edukasi pemahaman tentang network. Jadi kita sharingkan ke teman-teman yang belum paham. Lalu yang kedua, begitu datang berbagai macam iming-iming, jadi pemahamannya apa ya, banyak iming-iming, banyak list, banyak rem dan lain sebagainya. Lalu kami hanya menelaah. Kemudian yang terakhir, Pak Haris dan Pak Sus mengenalkan kami KPIG. Maka sebelum teman-teman Magetan itu masuk ke grup dan anggota KPIG, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, akte notaris itu saya print, saya sosialisasikan. Jadi alhamdulillah teman-teman yang masuk di grup KPIG ini sudah fit dan paham betul. Begitu Bapak. Itu awalan dari kami. Sekali lagi memperkenalkan diri. Mohon maaf kalau terjadi hal yang kurang di saat penjenengan rawuh di rumah kami ini. Untuk berikutnya, acara selanjutnya, monggo Pak Haris, Bapak Ibu, karena ini yang punya gawe itu pengurus provinsi dan kami hanya tuan rumah saja, maka sepenuhnya waktu dan kegiatan kami serahkan kepada Pak Haris. Pak Yoso selaku sekretaris provinsi tadi saya hubungi masih ada di lahan pekerjaan, jadi mohon maaf belum bisa. Demikian, mungkin ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang super istimewa dari jauh, Pak Iyet dari Trenggalek. Terima kasih Pak Prawe atas nama Pak Ketua KPIG Magetan, Pak Rudi Tulungagung, Bunda Lari dulu saking dari Pak Besi, dari Kediri, Mbak, dari Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, terus Binan, Blitar luar biasa.
Sungguh saya apresiasi nih Pak. Terima kasih Ramuin, dengan adanya PI kita tidak ada batas dan waktu. Karena batas waktu setelah peduli yang penting teko gitu. Nah itu terima kasih sekali panjenengan sudah datang. Apapun hasil nanti monggo kita serahkan Tuhan Yang Maha Esa agar menjadi berkah buat kita semua. Oke, di sini dalam bisa memberi sedikit Pak istilahnya penjelasan Pak Ketua Ji. Kemarin Pak Rudi sudah WA saya bersama tim itu datang ke sini, satu silaturahmi, kedua akan memberikan proposal ya Pak Rudi ya, proposal untuk permohonan perumahan KPIG yang ada di Karisidenan Kediri. Jadi nanti kita seremonial bagaimana penyerahannya nanti kita foto dan lain-lain karena ini menjadi uji coba kita untuk melangkah ke sesi selanjutnya karena alhamdulillah hari Senin insya Allah kami datang di Jakarta tim provinsi KPIG di mana kami akan mensosialisasikan program-program yang kemarin dicanangkan oleh KPIG pusat ke KPIG provinsi mengenai berbagai program-program kerja, dan ini dari hasil yang kemarin dicanangkan itu sudah kita realisasikan, yaitu salah satunya perumahan. Terlepas dari semua nanti saya tidak bisa memberi jaminan atau memberi istilahnya hasil yang istilahnya saya tidak bisa memberi kepastian bahwa nanti ini akan berhasil, tapi saya akan berusaha, yang kita usahakan pasti berhasil. Iya biasanya optimis kan? Nah, berusaha dulu sesuai dengan kesepakatan atau meeting hasil yang dari Jakarta. Memang banyak program Pak. Kalau boleh saya edukasi sedikit di sini, kenapa kok kita harus ber-KPIG? Karena banyak di grup-grup di luar sana itu kadang mengasumsikan atau menjabarkan koperasi KPIG ini underestimate, itu betul Pak. Jadi koperasi simpan pinjam pun tidak lebihnya dari koperasi yang sebelumnya kayak gitu. Jauh ini ketua koperasi Pak, koperasi simpan pinjam ini dakwakan. Saya jelaskan sama beliaunya Pak Susi sampai emoh itu. Aku salah koperasi baca koperasi. Saya asli Pak. Tapi begitu saya edukasi Pak ini Pak, koperasi kita itu bukan simpan pinjam. Orang lain kan apa ya, renter apa Pak. Kita konsumen Pak, gitu. Terlepas dari program KPIG, kenapa kok kita harus ber-KPIG? Karena KPIG itu singkatan Koperasi Pioner Indonesia Tunggal. Dengan adanya pioner, akhirnya beliaunya yang ada di perusahaan itu membentuk sebuah koperasi. Karena kenapa kok membuat koperasi? Karena itu berdasarkan regulasi pemerintah Pak. Makanya kalau boleh saya matur, di Indonesia itu kendalanya kalau masalah kripto dan lain-lain yang berhubungan dengan apa istilahnya dunia-dunia yang sekiranya belum di regulasi itu memang tidak bisa. Kenapa KPIG ada? Karena sebuah diskusi dari pioner-pioner, dari istilahnya kumpulan orang-orang yang istilahnya memberikan gambaran sejauh mana PI nanti mau difiatkan atau di istilahnya gimana sih PI itu menjadi nilai di Indonesia tanpa ada kendala dari regulasi pemerintah dan PI Network sendiri. Nah, senyapang dari KPIG sendiri, kalau boleh saya sedikit memberi edukasi atau memberi gambaran sepengetahuan saya, Koperasi Pioner Indonesia kita sudah sebuah jalan yang bagus buat pioner. Karena apa Pak? Saat pemerintah itu
memberikan sesuatu kepada pioner, ibarat kata, karena pasti ada larangan. Seperti kemarin banyak yang indikasi-indikasi yang tidak sesuai regulasi akhirnya ke ban atau apa. Makanya alhamdulillah pioner sudah punya rule, sudah punya jembatan untuk menjadi anggota KPIG. Dan tujuan KPIG itu Pak, otomatis satu regulasi pemerintah udah clear gitu. Kita regulasi pemerintah. Dan anak-anak perusahaan, istilahnya anaknya dari KPIG itu telah mengeluarkan sebuah platform namanya Tokopi. Ya, Tokopi itu sudah punya utility-nya, sudah menjadi bagian dari pin network itu Pak. Gitu. Monggo dilihat Pak Rudi sudah tahu dicek bahwa kita itu Tokopi. Anak perusahaan atau anak apa itu namanya dari KPIG itu sudah menjadi bagian dari utility-nya pin network. Jadi aman apa betul Pak? Aman gitu. Nah, banyak nanti akan kita dapat sebagai ketua sebagai anggota KPIG. Monggo Pak, kita sehari kadang di grup-grup itu mesti banyak yang ingin karena mereka mungkin belum paham atau tidak paham atau tidak mau paham tentang koperasi. Kata Pak Eko ini karena pengalaman di koperasi kan pasti ada iuran wajib nih, wajib, iuran sukarela, iuran pokok. Nah, itu sudah bagian dari koperasi. Nah, KPIG inilah Pak wadahnya dari pioner Indonesia yang dalam hal ini berhubungan dengan network. Terlepas dari semua Pak, monggo sekali lagi kita kesempatan hari ini mungkin ada kesepahaman yang sementara kita hanya edukasi yang ketemu di Magetan di Pak, terus di Ponorogo, di Madiun itu sekarang sudah sepaham bahwa tujuan kita itu seperti itu. Nah, alhamdulillah Pak Rudi, saya sering tiap malam telepon sama Pak Rudi Pak ya. Mesti diskusi suwi nih niku. Kok ae wis ngene terus gimana. Lah senang. Monggo yang belum paham dipahamkan nanti kegunaan masuk di KPIG seperti apa. Yang kedua yaitu Tokopi nih. Tokopi itu nanti mesti banyak istilahnya problem juga, iya Pak Rudi. Pasti itu nanti. Kenapa dan kenapa? Sekarang sudah punya Tokopis, semua Pak Rudi sudah Tokopis sudah Paknya sabun, beres. Itu nanti Tokopi itu pencatatan semua laporan keuangan yang dari KPIG. Panjenengan tahu ada yang punya Tokopi, Pak itu punya Tokopi. Jadi ada Pak di sini semua itu ada. Monggo kalau sudah kalian aja. Jadi nanti biar nggak salah edukasi atau pemahaman ya. Di Tokopi itu nanti setelah panjenengan menjadi KPIG, ya anggota KPIG itu harus paling tidak panjenengan harus menjadi istilahnya mendownload Tokopi karena ini Pak laporan semua yang ada di KPIG. Yang saya Pak Rudi Pak itu ada Pak nama panjenengan dan ini ada laporan keuangan yang berisi panjenengan data mulai dari 50, 20 dan lain kemarin yang 70 itu ada semua gitu Pak. Nah ini kegunaannya apa? Setelah jenengan masuk KPIG otomatis download Tokopi ini panjenengan ketahui bahwa koperasi ini kita punya 35 perusahaan. Jadi berbagai bidang perusahaan, ada Nusa Center, ada Nusa Properti dan ada banyak lah dari berbagai bidang itu termasuk nanti kayak Indomaret ya, kayak retail. Dan alhamdulillah kami punya perusahaan sendiri. Kami Pak Sus punya perusahaan sendiri yang beliau sudah mendaftarkan di bagian dari KPIG. Seperti itu. Panjenengan kalau sudah daftar di Tokopi, panjenengan akan tahu semua program di Tokopi. Jadi sementara ini edukasi yang di luar kalau nggak ikut KPIG, katanya bener apa nggak salah Pak Rudi, katanya Tokopi, tapi saya bilang bagus bayar 70 dikalikan 200.000 akhirnya nanti dimakan sama pengurusnya.
Ini itu ya, akhirnya bahasa-bahasa itu yang akan menjauhkan PLN yang akan masuk di KPIG. Kalau boleh saya cerita Pak, nanti kalau saya salah monggo disalahkan. Saya punya asumsi ya, ini pendapat analisis saya. Open mainnet itu seperti apa? Kalau menurut kami open mainnet itu ada dua. Jadi open mainnet istilahnya global mainnet yang nanti yang akan membuka Pak Nicholas karena dia yang punya, dan mainnet per negara lokal, iya Pak. Nah itu. Kenapa saya bilang itu? Di Cina, di Chinese itu mereka sudah open mainnet. Karena apa? Di sana sudah open mainnet dengan harga konsensus. Panjenengan beli berapapun nilainya itu dengan nilai konsensus. Teman Pak Sus kemarin beli harganya berapa Pak? 0, sekian ya. Nah, panjenengan percaya nggak betul? Tadi saya habis eksekusi SL Alparo, keren banget. Ya itu kita nanti ambil 2 unit, dan Pak Rudi bingung gitu. Si Pak Rudi kok kita telepon aku ya. Gimana? Nah ini loh Pak. Kita percaya bahwa pilihan kita itu akan tinggi, gitu loh. Ini sekilas saya hanya sedikit ilustrasi ya. Terlepas dari semuanya, monggo kita saling diskusi, saling sinergi bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di wadah KPIG ini menjadi berkah buat kita semua, dan merealisasikan semua program PI kita bisa merealisasikan seperti nanti yang program KPG rumah, terus mobil, terus nanti via dan apapun yang nanti kita inginkan, insya Allah berhasil bersama KPIG. Itu sementara yang bisa saya aturkan kepada jenengan. Terima kasih sekali atas rawat jenengan. Nanti saya hanya minta seremonial bahwa panjenengan sudah memberi ke kita surat permohonan perumahan di panjenengan, di tempat panjenengan. Nanti akan itu menjadi amanah kita semuanya untuk saya juga ke pusat. Semoga itu nanti bisa berealisasi sesuai dengan harapan kita bersama. Monggo ini saya cukup sekian. Monggo ada pertanyaan sing sekilas di KPIG, monggo. Ini edukasi kita santai aja, keluarga udah makan tadi nih, mau marah ya. Nah, saya ini kalau bujur dan ini ada edukasi sedikit dari Pak Sus sebagai owner dari kafe, dan ini sekaligus sebagai bendahara provinsi KPIG Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khusus saya pelajari beberapa platform, beberapa komunitas di KPIG lah sepertinya tempat kita bernaung yang benar. Karena saya itu orangnya selalu prosedural. Saya biasa kerja di perusahaan asing dengan aturan-aturan yang aturannya orang asing itu nggak bisa ditawar-tawar. Makanya saya sebelum bergabung di sesuatu apapun bentuknya itu, yang pertama saya tanyakan adalah legalitasnya. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan legalitasnya apapun itu bentuknya, saya nggak butuh palsu. Jelas ada indikasinya nggak benar. Nah kebetulan kemarin waktu dia saya bergabung di KPIG itu sebenarnya saya sudah nolak juga di Pak sini. Karena nggak mau, saya capek rasanya mau di luar aja, di belakang layar aja. Tapi sepertinya memang perlu kita yang keluar dulu. Bapak Talas istilahnya membuka jalan. Nah nantinya mungkin 2-3 tahun ke depan ganti yang muda-muda. Karena ini capek luar biasa. Kita ini istilahnya ya diminta untuk merelakan tenaga kita, pikiran kita, biaya kita yang nggak bisa dinilai kalau dengan harga. Jadi kita memang harus benar-benar mengamal istilahnya, benar-benar pure ngamal. Jadi kita pengurus provinsi pun sampai sekarang juga tidak ada apa-apanya terus terang. Jadi kalau kita kesana kemari mempromosikan itu sama sekali memang nggak ada, sama seperti namanya nggak ada sama sekali benefitnya untuk kita.
Jadi monggo, karena ini kita pahami, ini kita sama-sama baru merintis, monggo kita sama-sama berjuang, sama-sama ikhtiar, mudah-mudahan ini bisa terlaksana secepatnya, karena semua itu tetap tergantung di open minded. Jadi sebenarnya saya dengan Pak Aris sudah beberapa minggu yang lalu itu sudah bikin terobosan yang mungkin bisa diaplikasikan, tapi sepertinya itu juga balik lagi ke teori ujung-ujungnya. Contohnya aja seperti kita mau ekspor mobil. Nah, mobil ini untuk link Mitsubishi Jakarta, kita juga punya Suzuki, Madiun kita juga punya. Nah, kemarin sebenarnya kita ada planning mau ambil Mitsubishi itu sekian unit, mungkin antara 10 sampai 15 unit. Nah, itu untuk membayar unit segitu, itu kita sanggup. Itu sudah kita hitung. Jadi kalau unit segitu itu sekitar 7 sampai 8 M lah. Cuman masalahnya begitu kita balikkan ke program, karena begitu mobil kita ambil, itu harus bayar PNBP, harus bayar pajak. PNBP-nya Pak Jiro itu 700 sekian juta, itu sekitar 60 sampai 70 juta belum pajaknya. Nah, di situ pionir kebanyakan balik bingung, padahal enggak, istilahnya enggak punya duit. Akhirnya kita yuk ambil jalan tengah, terus lagi kedua jadi masalah besar. Kita tahu mobil itu harganya 700 juta ya, Pak Jiro. Nah, yang jadi masalah besar, poin kita ini belum ada nilainya. 700 juta itu mau dibayar dengan berapa poin? Nah, itu jadi masalah besar. Kalau kita suruh bayar banyak, nanti dikira penyerok. Kalau kita suruh bayar sedikit, ternyata waktu permainan harga yang murah kita yang rugi, jadi serba salah. Jadi ya satu-satunya aja udah mau lah bersabar tunggu open mainnet. Yang penting kita jalannya sudah punya, kita sudah punya link. Kapanpun open mainnet kita tinggal tembak, tinggal order. Yang penting kita tahu harga koin itu berapa ya sebenarnya, karena sampai sekarang belum ketahuan. Nah, ini tadi kita eksekusi 2 Suzuki SL7 itu terus terang ya, untuk saya sama Pak Aris ya, itu karena kita hanya berdua ya gini aja lah sudah. Pokoknya nanti entah berapa poinnya juga kita bayar aja poinnya berapa. Nah, itu sedikit wacana yang jelas. Intinya kita itu hanya membuka jalan, membuka link supaya nanti waktu open mainnet itu kita tidak bingung lagi. Jangan sampai waktu open mainnet kita baru bingung nyari jalannya harus kemana. Nah, intinya nanti waktu open mainnet dengan adanya KPID tahun ini jenengan itu kan punyanya koin. Saya mau Pak Jiro Pak, ya sudah sih, sudah tahu harganya koin itu satu berapa, ya sudah Pak Jiro ini berarti sekian koin. Kan hitungannya enak, itu sama-sama tahu ya, sama-sama nggak dirugikan. Nah, itu nanti semua yang akan mengolah KPID, yang akan pokoknya tahunya sampai bayar pakai koin. Saya kira itu sedikit pemahaman, juga perumahan juga sama. Perumahan juga sama. Nah, nanti kita pulang dari Jakarta itu, fokus utama kita ke Jakarta itu yang pertama akan kita kejar itu adalah program perumahan. Mudah-mudahan nanti kita pulang dari sana itu juga mulai step selanjutnya. Kemarin kan untuk lahannya, legalitasnya sudah ada. Nah, itu mestinya di pusat sudah tidak ada alasan untuk menunda lagi. Ibarat kita orang mau perang itu kita sudah siapkan pelurunya. Jadi kalau kita mengajukan perumahan itu sudah ada lahannya, ada sertifikatnya, ada yang memesannya. Itu secara bodoh aja, kalau bodoh-bodoh dengan proposal seperti itu di bawah bank itu kita mau biaya juga. Sudah biaya sama bank itu nggak usah KPID. Sebenarnya kalau mau jujur saya itu rasa-rasa itu sama Pak Aris, nggak usah KPID kita bisa kerjain. Tapi kita sudah kecebur di KPID. Ya, jadi ya kita ikuti lah. Ya nantinya kita ini hanya support ya di mana program yang KPID kita approve, kita yang akan approve supaya perpuluhan ini terpenuhi. Nah, ini sedikit rahasia juga sebenarnya. Karena kita mungkin juga perlu tahu
Jadi untuk mengantisipasi kalau KPI itu sampai macet atau nggak jalan, saya itu sampai di sama Pak Adi. Dan itu juga nggak mudah. PT sekarang ini sampai di store Pak. Nah, itu sudah jadi PT itu. Tinggal makanya nanti kita di Jakarta juga tanda tangan di nah itu gunanya. Seandainya KPI ini macet atau nggak jalan, maka PT itu akan mengerjakan. Jadi partnernya KPI. Kalau saya di Magetan itu mengistilahkan itu payung darurat. Ya. Jadi payung utamanya KPI kalau nggak ngembang ya terpaksa payung darurat ini yang harus ngembang. Jadi sampai ke sana kita mikirkannya. Jangan sampai nanti kita sudah anggota, orang sudah dengan antusias bergabung ternyata lontong, ya, nanti repot nanti. Kita dikejar-kejar lagi sama teman-teman. Itu saya kira sedikit tambahan dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saja yang memandu Bapak Ibu ya. Jadi yang disampaikan Pak Haris, Pak Sus, terima kasih, memang faktanya demikian. Bapak Ibu, yang disampaikan memang masukan yang terdahulu. Kami memang sengaja membuat proposal nyata. Jadi kalau memang KPI ini memang benar komit, monggo kita membuat real proposal yang tertulis di sini seperti yang saya buat. Ini mencantumkan apa besarnya yang harus dibeli, sertifikat yang akan dibeli, bahkan pemilik lahannya ada di foto ini. Lalu kami serahkan ke Pak Ari dan Pak Sus secepatnya ke Jakarta menyampaikan ini. Soal berhasil dan tidaknya itu berkat doa kita semua. Yang penting kita salut dan aplaus untuk KPI Provinsi Jawa Timur yang barangkali ini di tingkat nasional yang pertama. Kali yang lainnya saya lihat hanya virtual ya Bapak. Jadi bikin video dan lain sebagainya. Kalau kami tidak buat seperti ini di bawah ini berubah. Begitu. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi lah nanti untuk barangkali ini dari KPID cabang yang Rawuh mempersiapkan ini gitu Bapak. Nanti secara dokumen nanti kita serahkan ke pengurus provinsi Mbak Seli yang publikasi nanti supaya didokumentasi menjadi dokumen kita bersama. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan KPI. Memang usaha yang keras sekali teman-teman provinsi Bapak Ibu yang kebetulan pusatnya, sementara saya tanya kantornya di sini, maka ributnya ya di sini. Ada Pak Aris yang selalu sering ke sini. Pak Sus ini jauh semua Pak. Yang dekat hanya saya dengan Pak Porno ini kira-kira 1 kilo tidak ada. Pak Sus di Buranggadeng berapa 7 kilo ya. Jauh semua. Biarpun ini nilainya Pak Sus tapi domisilinya jauh semua. Tapi beliau tetap tiap hari ada. Itu Bapak Ibu berkenaan dengan KPG, barangkali ada yang ingin disampaikan, sharing dan lain sebagainya dari cabang yang lain, monggo dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum. Saya dan rombongan mengucapkan terima kasih atas sambutannya, atas jamuannya. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa segera realisasi. Kita mengumpul dari Gusti. Karena saya juga sebagai anggota pengawas Jawa Timur, yang jelas kita yang ada di daerah masing-masing kota atau kabupaten yang jelas support penuh apa yang dilakukan sama dari provinsi. Untuk menanggapi apa yang disampaikan sama Pak Sus tadi, terus Pak, jadi bahasanya kita tetap ada apa ya, plan 2 ya Mas Haji, ada plan kedua. Jadi apabila
ya semoga PDIK memang mewujudkan cita-cita kita semua. Jadi apabila ada melesetnya ya terus enak saja. Jadi di mana-mana saat ini kan banyak grup yang debat masalah harga. Padahal di Cina sendiri, mungkin Jawa itu semakin agak baik. Di Cina sendiri yang keluar-keluar DCP itu sebetulnya mereka malah tidak seperti kita, bahasanya yang melakukan transaksi real. Jadi di Cina kayak salah seorang TKW yang ada di Cina sana ternyata hanya posting-posting gitu aja, tapi transaksinya nggak ada. Malah justru seperti ini, kafe terus langsung menerima barter dengan Koinpin, itu kan malah nyata teman-teman. Jadi yang saya maksud, saya ngajak teman-teman semua yang pernah kenal dengan saya, intinya apakah ini sudah bisa berguna? Jawabnya sudah. Nah, kalau soal harga gimana? Soal harga dan kesepakatan bersama. Jadi tidak ada paksaan. Contoh di grup barter saya sendiri, saya membuat sebuah grup barter itu intinya semua saya suruh ajak dari vendor Pak. Jadi kenapa saya suruh ajak dari vendor semua? Intinya agar nggak ada kata-kata zero point. Kalau semua jadi vendor kan nggak ada kata-kata zero point, dengar Mbak? Kecuali kalau saya buat grup, habis itu vendornya saya sendiri itu saya zero Pak. Itu memang belum. Jadi apakah untuk menjadi vendor itu membutuhkan modal? Saya jawab tidak. Dan ini nanti ada hubungannya dengan KPIG. Perkiraan saya seperti itu, pendapat saya secara pribadi. Jadi contoh yang itu barter saya, ada teman mau jadi vendor, dia karena tidak punya modal, saya hanya suruh gitu Pak. Tujuannya sampean, panggung masuk BNS Bantul Keracang. Kan pasti ada. Di situ sampean motor sembako milik dia, beras, minyak, gula dan lain-lain. Setelah dimotor, posting ke berbarter. Di situ dijual katakanlah 15 mil. Misal kita nggak bahas masalah harga Pak. Jadi harga itu kesepakatan. Misal jual lah 15 mil. Satu paket sembako. Begitu ada pembeli pesan, otomatis kan pembeli mau kirim koinnya dulu. Saya kasih alamat wallet saya. Setelah koin ini masuk ke wallet saya, si vendor ini saya kirim uang. Jadi kita mau menggunakan kesepakatan bersama. Satu itu harganya jauh bahasanya 5.000. Tapi dalam tanda petik kita bukan anti GCP, bukan begitu. Jadi saya mengatakan berulang-ulang bahwa yang nggak mendukung GCP itu hanya orang gila. Yang jelas kan seperti itu. Semua dukung Pak. Tapi kembali lagi realitanya di lapangan Pak. Kapan hari ada teman yang sampai bahasanya yang bisa ini nyata. Jadi Mas aku gak duit duit, tapi aku pengen nomor beras gak iso, terus piye? Sama duit koin duit. Saya kan belum ngetoknya koinmu 10, kilo tapi beras 10 kilo, kan gitu lah. Jadi ini real. Jadi kalau ngajak teman-teman semua seperti itu. Jadi setelah nanti kita terima koin, si vendor saya kirim uang sejumlah 5.000 kali 10 ini tadi 50.000, artinya dia bisa pun membeli sembako itu lagi Pak, dikirim ke pembeli Pak. Jadi di situ saya ngajak teman-teman, ayo praktek UAB yang real. Jadi abaikan saat ini saya mengajak untuk abaikan dulu proses, biar ini proses berjalan dengan sendirinya. Karena Pak, pemahaman saya Nicholas ini membuat ini belum tidak Pak. Pondasinya gawe sendiri. Jadi komunikasinya itu buat sendiri. Semua aturan yang diwajibkan itu. Jadi lek apa nih? Istilahnya arep bawa bangunan rumahmu, bawa kamar mandi kena orang itu nek terserah awakmu kan gitu. Itu pemahaman saya. Jadi Nicholas menurut kita di sini kekuatan kita ada di semua pionir. Jadi dan nggak ada kata-kata bahasa DC, dokumentasi itu dari partai nggak ada. Semua itu hanya
orang Cina yang karena mayoritas pioner akhirnya membentuk bahasa Konsensus, betul loh. Nah, saya sebetulnya melarang teman-teman untuk saat ini tinggalkan dulu, kesampingan dulu di sini itu karena apa? Dan saya di Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Kediri, Nganjuk, rata-rata yang sepuh dulu, yang sepuh benten dengan kita bahasanya yang jauh ya, jadi ya semua coba, tapi enten maling cak mikir dulu. Lek mention mereka itu tetap BCW, Pak. Yang terjadi apa? Jika open magnet itu nanti harga ternyata masih di angka 10 dolar atau 100 dolar, dulu pulau iso-iso pasar bakalan habis. Gitu. Jadi mental mereka itu saya nggak mau sampai terjadi seperti itu. Kalau ngomong, ya, gue pengen makan roti tapi ngipi, apa makan telur tapi nonton. Pilihan, kan itu. Saya sendiri mendapatkan edukasi dari apa yang saya itu juga salah dulunya. Keluarnya adalah konsensus gitu. Tapi semakin hari, dan ini termasuk orang tua saya, Mbak Yudi. Jadi dulu Pak itu suarganya kira, uang ini Pak 4,7 M kalau saya itu dengan tanggal ternyata apa? Salah Pak. Takut saya itu tadi begitu pemainnya ternyata Pak 10 dolar lagi Pak. Kok mesaknya menwong-wong ini. Jadi monggo sedaya kita dengan dulu aja. Mau berapapun kita tetap syukuri mau gratisan. Ada fee atau tidak tetap kita tugas pakai data. Kan itu intinya. Jadi berpikir yang rasional awal tadi nomor sesuai kenyataan. Katanya kanca-kanca ayo sing duwe panganan telo sekilo dibarter 1 pi atau 5 kilo 1 pi, tapi nyata. Lah riyen kula diomongi kali Apren kula, iki iso sak koin oleh mobil Pajero. Lah niki lho Pak. Akhirnya mancep to kula. Oh, sak koin Pajero sitok dan yo. Kula gadah 5.000 koin, Pak. Kan piye oleh Pajero 5.000 kula jejak-jejak nang omah. Tapi sebenarnya oke, tetap kita nikmati. Dan di Tulungagung dan sekitarnya itu alhamdulillah bisa menikmati Pak. Kemarin ada Mario banter 3.000 rupiah. Saya ini nyata. BPKB saat ini besok kelas. Nah, karena ini bukan. Jadi sing golek enek wong muni GCP. Makanya bahasane wong muni GCP. Saya pernah di grup Tulungagung Kediri Nganjuk itu tanya, coba kalian ikuti semua sosmednya Mbak A, kalau betul Mbak A yang ada di Cina, ikuti. Ada enggak transaksi dia yang punya transaksi barang dengan nilai tinggi? Tidak ada. Di Cina, jadinya ini tidak usah gagal ke Cina. Tulungagung enek manutan sekarang kan ada banner-banner menerima. Cuma saran saya kalau bisa Mas Herisno di depan kan menerima pembayaran royalti. Ini karena dari Bapak Pindah konsep kita Bapak Nawi yang jauh Pak. Jadi nanti kita beda naik pasal terus dia pakai karena pembayaran itu yang sah hanya uang rupiah. Jadi di situ kalau bisa diganti Pak. Ini saran. Jadi jenenge wong niku lek arep golek-golek wong itu paling penak. Wong mriki warung sing kene buat banyu koran-koran glender-glender dilaporne nggih saged gitu Pak. Lho niku. Jadi niki pun caranya awake bermain cantik gratis gitu wonten. Jadi itu diganti kalau bisa menerima barter kopi. Kan kata Pak Simbaras. Kalau barter kita insyaallah diizinkan. Tapi kalau menerima pembayaran dengan PMP itu makin yang saya takut pulau enak pasar ya Pak. Gitu, udah digarap. Terus apa? Nah, jadi intinya kita semua tetap mendukung apa yang dilakukan KPI provinsi, khususnya Mas Haris sebagai ketua provinsi KPI.
Pokoknya aku manut dengan Mas Haris. Apapun yang terjadi, pokoknya aku melu gitu kan. Nah, pokoknya melu ya, juga lagu. Terus, insya Allah saya dan Mas Haris karena hampir tiap malam ada komunikasi, kita sepaham Pak. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada. Jadi semua program jamin nyangkut kok tidak gaya kono-kono nah itu tidak jamin ya bisa kan gitu lah. Tapi lek ngomong enak sing nyepaki kendaraan nyangkut kok gak ditumpaki ya gitu loh. Kata ide kan ibaratnya kendaraan. Jadi yo awak dhewe numpaki kok wis karek niseni karek mlaku kan ngono. Terus monggo sedaya belajar bahasanya kita dukung bareng-bareng baik doa terus support dan lain-lain pokoknya yes. Boten usah tolak-tolak, wis panggah kenceng lakune wis ibarate gak usah ngenang. Pun ini ngoten mawon. Oke, sementara saya pulang ngoten wonten lepate kula ngapunten sedaya kula wis sedaya istilahnya tujuannya saya kok. Oke, sementara wonten pun Mas Haris, Pak Sus, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menanggapi sedikit ya. Kita seperti yang diaturkan Pak Rudi, KPIG itu GWC Pak. Monggo, sing melok, monggo, orang melok, monggo. Seperti Pak Ketua Mobil. Panjenengan tahu rumah kita harganya kemarin berapa Pak Eko? 3P dengan harga 10M dengan 3P ya, 10M 3 lantai dengan harga 3P. Itu konsensus buatan Pak? Konsensus. Nah, itu minimal. Lah iya, konsensus. Setuju betul? Setuju banget. Nah, kenapa harus susah? Susah itu harus mencari alasan yang bagaimana agar kita mendapatkan nilai yang kecil. Seperti tadi yang edukasi Pak Rudi bukan tidak sependapat, tapi kalau saya yang pribadi, kenapa saya masuk di KPIG? Saya tidak ada relevansinya untuk menilaikan sebuah kompi itu menjadi nilai yang nantinya tidak akan berguna bagi semua pioner yang ada di keanggotaan KPIG. Apapun itu Pak, ya, terlepas tulungagung semuanya yang seperti itu, kami Magetan, Ponorogo dan sekitar itu apapun itu selalu menyadarkan beliau-beliau itu seolah-olah kita berjalan tanpa pi, ini Pak Eko, tanpa pi gak apa kita jalan, ada enak pi apa, gitu. Kita nggak bisa tanpa kita dengan ada pi tidak makan. Nah itu sedikit agak apa ya, sependapat dengan Pak Rudi. Jadi biarkan semuanya itu mengalir dengan sistemnya sendiri. Tapi saat kita masuk di KPIG berarti sesuai dengan GWC. Nah, terlepas dari semuanya program, makanya saya tadi sedikit ilustrasi dari Pak Sus juga bilang gitu. Apapun itu Pak, kami sebagai ketua KPIG provinsi dan relevansinya semua KPIG yang di provinsi Jawa Timur itu, kita menahan sampai harga itu sesuai dengan GWC apapun itu. Setuju betul? Nah, terlepas dari ini kolabnya Magetan ini. Nah itu Pak. Jadi monggo kita ada apa dimensi atau dinamika masing-masing itu memang kita mendukung. Monggo Pak Rudi mau menjelaskan seperti itu tidak apa. Tapi yang jelas setelah nanti semua menjadi KPIG, boten takut kita divisi. Wes ngono ya Pak Rudi ya. Nah, kenapa kalau nggak mau turun payungku? Tapi kenapa saya bilang KPIG itu tanpa pioner pun sudah bisa Pak. Tanpa open mindnya. Nah, karena kooperasi kan sudah sejak awal dilarang apa Pak? 67 kooperasi ada. Kalau saya bicara pioner, pinetgo, memang benar sesuai dengan kata Pak Rudi. Yang bisa bicarakan sekarang kooperasi, ya betul. Jadi seolah-olah kooperasi itu mewadahi semua pioner
yang implementasikan nanti dari pionir itu menjadi sebuah nilai. Saat kita masuk di KPIG itu, nah kenapa kita mendukung yang lain? Bahasa saya seperti itu Pak. Nah, jadi gini, monggo mau seperti apa kalau bicara P-Network seperti Pak Sus